Jadi teman-teman, eee, kalau kita bicara indeks kita sebetulnya di tahun ini kami sangat berharap gitu ya teman-teman masih berada di sektor perbankan, ada, di apa sana kami masih suka dengan BMRI, BBNI, BBCA, BBRI, BRIS, BNG, dan Arto. Meskipun sebetulnya secara kinerja mungkin kurang memuaskan, tapi kami pikir kami masih menaruh harapan yang lebih besar terhadap sektor perbankan. Terus juga teman-teman kita juga masih terfokus terhadap consumer dan retail meskipun kalau kita perhatikan hari-hari ini daya beli dan konsumsi mungkin mengalami penurunan. Tapi teman-teman sedikit cerita, kalau kita bicara inflasi secara umum memang mengalami penurunan bahkan berada di bawah 1%. Tapi kalau teman-teman tengok inflasi inti itu masih berada di kisaran 2%. Nah, kalau kita bicara inflasi inti, esensinya sebetulnya adalah apakah kenaikan harga barang dan jasa diikuti dengan kenaikan pendapatan atau tidak. Nah, kalau misalkan inflasi intinya masih cukup tinggi, masih baik adanya, berarti mungkin bukan kehilangan daya beli atau konsumsi, mungkin lebih kepada menahan daya beli. Nah, ini juga menjadi salah satu perhatian yang mesti kita lihat gitu ya teman-teman, bagaimana caranya supaya kita itu bisa tetap melakukan konsumsi, melakukan daya beli supaya perekonomian juga bisa tetap berjalan seperti apa adanya. Dan kami juga masih menaruh hati di energi, ada timah gitu ya teman-teman. Terus juga ada energi juga masih batu bara juga kami masih menaruh hati, ada minyak mentah. Meskipun kalau kita perhatikan di tahun ini sebetulnya permintaan akan minyak mentah itu terus-menerus mengalami penurunan. Tapi katakanlah dengan adanya Donald Trump, ada kemungkinan permintaan justru akan berpotensi mengalami kenaikan. Kenapa sih Nick emangnya? Karena Donald Trump itu kan nggak apa ya, nggak suka dengan energi terbarukan, makanya dia lebih fokus terhadap energi fosil gitu, dan itu ya berpotensi untuk meningkatkan harga minyak juga. Dan sejauh ini sektor properti di tahun ini karena adanya pemangkasan tingkat suku bunga, tentu kami harapkan bahwa properti ini bisa mampu kembali bangkit di tahun ini gitu ya teman-teman. Dan sebetulnya ya harapannya juga cukup besar, hampir semua sektor bisa pulih di tahun ini. Tapi dengan adanya kebijakan Trump, kami pikir nggak akan semudah itu kita untuk bisa bangkit dan pulih teman-teman. Nah, singkat cerita seperti itu. Nanti sembari kita ngobrol, sembari kita jalan deh ya sama Alvinta. Nah, Alvinta ini aku kembalikan ke Alvinta. Oke Pak Niko, terima kasih pemaparannya Ya, bagus banget, lengkap banget. Aku sampai bingung mau tanya apa. Jadi oke. teman-teman yang mau tanya bisa langsung tulis di kolom komentar, nanti aku bacain dan langsung dijawab sama ahlinya. Oke? Kalau kayaknya belum ada pertanyaan yang masuk ya Pak, mungkin aku Hmm. akan highlight dulu dari PowerPoint Pak Niko tadi. Hmm. Bahwa untuk berinvestasi baik di saham dan di obligasi di Indonesia itu kita harus banyak membaca kondisi ekonomi politik global dan dalam negeri. Kayak misalnya tadi kita harus lihat data inflasi Amerika Serikat, inflasi Indonesia, kemudian kita juga harus lihat kebijakan-kebijakan seperti yang dilakukan oleh Donald Trump untuk kenaikan tarif impor yang sebenarnya mungkin ini pernah kita alami di 2018 ya Pak, kalau nggak salah di Perang Betul. Dagang Pertama. Nah, mungkin dari situ aku akan coba tanya, mohon dielaborasi kembali Pak, apakah di tahun ini nasibnya akan sama dengan Perang Dagang di tahun 2018 gitu, untuk perekonomian Menarik. Indonesia dan IHSG dan tentunya obligasi. Siap, Alvinta. Jadi ada hal yang menarik tadi subuh pagi gitu ya. Waktu Donald Trump mau flight, dia sempat menyampaikan kepada para jurnalis begitu Vinta bahwa ada kemungkinan kesepakatan perdagangan terjadi antara Amerika dengan Tiongkok. Nah, tentu ini kan menjadi salah satu kabar yang positif begitu ya. Bahkan kalau kita perhatikan sebelum Donald Trump menjabat naik jadi presiden, dia bahkan mengatakan bahwa kami akan mengenakan tarif sebesar 60% untuk Tiongkok. Padahal pada kenyataannya ketika sudah dilantik nggak sebanyak itu, baru 10%. Bahkan dia sempat mengatakan bahwa saya, Donald Trump, dan presidensi itu adalah kita punya hubungan yang sangat baik begitu, meskipun ya si akan
bela Tiongkok, sedangkan saya akan membela Amerika, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kesepakatan perdagangan itu dapat terjadi. Nah, ini adalah salah satu hal yang menunjukkan bahwa Donald Trump sepertinya mulai melunak hatinya gitu ya, udah mulai lembut rasanya Alvinta. Jadi kalau kita harapkan bahwa ya tentu akan ada volatilitas di sana, akan kebijakan-kebijakan Donald Trump yang memang dia menginginkan perekonomian Amerika mampu kembali bangkit dan akan mampu kembali move gitu. Tapi satu sisi dia juga mesti memperhatikan bahwa setiap kebijakannya itu ternyata memberikan riak bagi negara-negara lain di dunia. Salah satunya yang akan mendapatkan riaknya itu adalah emerging market gitu. Oke. Pak, berarti dengan kondisi apa ya? Ya kita kan cuma bisa meraba-raba ya Donald Trump akan seperti apa nih nantinya ke dalam 1 tahun ke depan ini. Cuman tadi aku juga mau highlight peak sektornya dari Pak Niko itu ada perbankan, consumer and retail, energi seperti timah dan batu bara ya. Iya, betul. Dan properti diharapkan naik. Nah, dari gimana sih kita coba mungkin lebih ke praktikal ya Pak ya, kalau dari Pak Niko sendiri ketika investor pemula akan menyusun portofolio pertamanya di investasi saham, itu dan sektor obligasi lah ya. dan obligasi, sektor apa yang menarik di saham, dan kalau di obligasi kita berburu apa nih baiknya obligasi di SBN kan akan ada jadwal masih akan banyak penerbitan ya di tahun ini. Apakah bunganya akan menarik dan apakah porsinya sebaiknya lebih banyak di obligasi atau bagaimana Pak? Baik, jadi memang kalau kita perhatikan sebetulnya nomor satu yang mesti dilihat itu adalah nomor satu tujuan investasi kita itu seperti apa, tujuannya mau buat apa dulu. Yang kedua adalah jangka waktu investasi kita, karena ini menentukan pilihan-pilihan investasi kita antara yang jangka panjang maupun yang jangka pendek, itu sangat penting. Begitu Alvinta, kenapa? Karena akan menyesuaikan produk investasi seperti apa yang akan kita masuki. Nah, yang ketiga yang tidak boleh lupa adalah kita ini kategori profil risikonya seperti apa? Agresif kah? Lebih moderat kah? Atau konservatif kah? Kenapa ini menjadi salah satu penting? Contoh katakannya, saham itu menguntungkan. Yes, of course saham itu menguntungkan. Tapi apakah saham itu untuk semua orang? Belum tentu Alvinta. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, kalau misalkan kayak contoh Alvinta deh nggak suka dengan saham gitu ya, nggak suka dengan volatilitas kenaikan harga turun saham, berarti Alvinta akan mengurangi tapi bukan berarti kita nggak berinvestasi sama sekali di saham. Misal kata kita punya duit 10 juta, ya kita kurangin aja porsi persentase di saham. Misal kata hanya 10 atau 20%, katakanlah 20% dan Alvinta fokus kepada jangka panjang. Berarti kalau gitu, satu jangka panjang, yang kedua, Alvinta nggak suka dengan volatility. Berarti Alvinta lebih kepada moderat atau konservatif. Berarti turunkanlah porsi saham 10 sampai dengan 20%. Nah, obligasi juga punya tingkat resiko. Tapi kalau kita mau tetap moderat atau punya ruang untuk mendapatkan pertumbuhan yang baik bagi portfolio kita, berarti desakan di obligasi, let's say katakan di 60%. Apakah 60% itu semua saham yang buy and hold? Tidak juga. Kalau kita mau kombinasikan juga dengan jual beli jangka pendek, boleh nggak? Of course boleh banget kan gitu. Tapi balik lagi, setiap obligasi yang bisa diperdagangkan pasti punya fluktuasi nilai pasar. Nah, ini yang mesti diperhatikan. Tapi setidaknya obligasi memberikan jaminan yang lebih besar dari sisi bunga yang dapat diberikan, kan gitu. Nah, kalau misalkan aku nggak suka deh yang bisa diperdagangkan, aku memang sukanya cuma buy and hold aja, yes, berarti kamu bisa belinya masuk ke ORI, Sukri, atau ST, bukan ST13 yaitu nama band, bisa masuk ke sukuk tabungan, juga bisa masuk ke SBR, saving bond retail. Nah, itu juga bisa teman-teman masukin. Nah, seperti kemarin, karena pemerintah kita lagi butuh banyak utang, pemerintah kita lagi butuh banyak dana gitu ya supaya program-programnya berjalan, makanya mungkin dia kasih bunga yang lebih tinggi di ORI 27 kemarin dengan tingkat bunga yang 3 tahun di 6,65, yang 6 tahun di 6,75. Bahkan untuk yang 3 tahun netnya saja di 5,98. Can you imagine tuh Alvinta, setinggi itu gitu ya, semanis itu bunganya. Nah, itu dengan kondisi inflasi kita yang rendah ya Pak.
Betul. Kenapa? Karena kan mereka butuh dana. Mereka setiap kali ada defisit APBN, apalagi sampai dengan saat ini, rasio penerimaan kita pun juga berkurang. Itu artinya apa? Kita mesti harus lebih banyak lagi giat dalam mencari pendapatan supaya defisit APBN-nya tidak terlalu besar gitu. Nah, habis dari situ masuk deh tuh ke deposito mungkin boleh, bisa masuk ke tempat reksadana juga boleh. Tapi as long as teman-teman bisa mengelola sendiri dana investasinya, lebih baik kelola sendiri. Apalagi kan sekarang kalau kita bicara obligasi retail, bisa mulai dari start 1 juta. Jadi, dan investasi saham pun juga bisa start dari 100.000 gitu. Apalagi investasinya di pilar emas. Susi, sponsor lagi. Sponsor. Sponsor. Oke. Oke, jadi Pak, kita bisa simpulin ya kalau misalnya teman-teman nih di sini yang mungkin terlalu sibuk untuk memperhatikan berita ekonomi global dan dalam negeri, atau nggak suka lihat portofolionya bisa sampai turun 10-20%, itu bisa pilih obligasi ya Pak. Apalagi saat ini kupon yang ditawarkan oleh pemerintah itu lumayan tinggi. Betul, betul. Nah, kemudian Jadi Pak, memang jadi memang kalau misalkan teman-teman nggak suka main saham, mungkin lebih suka dapat duit jajan setiap bulan. Nah, bunga-bunga ORI, Sukri, SBR, ST itu bunga yang masuknya setiap bulan, Alvinta. Jadi seperti kayak dapat duit jajan gitu setiap bulan, dan itu baik adanya dibandingkan kita nabung di deposito. Apalagi beli obligasi pajaknya cuma 10%, deposito 20%. Oke. Kemudian untuk teman-teman yang suka pengen coba di saham nih Pak, dengan kondisi seperti tadi, ekonomi di Amerika Serikat kan saat ini cukup stabil ya, kita bilang cukup stabil. Kemudian kita akan melihat kebijakan Donald Trump yang kalau di periode sebelumnya dia lumayan agresif, dan mungkin di tahun-tahun ini mungkin akan sama, tapi sedikit lebih sedikit melembek ya.